Salam pendekar. Ujang Manua kembali menyapa kalian semua. Kali ini kita akan menyelami kelanjutan kisah Sang Penguasa Malas dari Chronicles of the Lazy Saffron yang kini memasuki chapter 30. Bagi yang ingin menyemangati Ujang dengan secangkir kopi, tautan Saweria telah menanti di deskripsi. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita terjun ke dalam medan cerita. Kisah chapter ini dibuka dengan sosok Yonho yang membeku laksana patung batu. Pandangannya terkunci rapat pada gadis belia yang berdiri tepat di depannya. Ekspresi keterkejutan murni terlukis jelas di wajahnya. Ia menggumamkan sebuah nama, seakan akal sehatnya menolak untuk menerima kenyataan ini. Saraf otaknya seakan berhenti berdetak, mencoba memproses informasi yang melesat terlalu cepat. Belum satu kata pun berhasil ia rangkai. Namun situasi telah lebih dulu meledak di luar kendalinya. Suryon menerjang maju tanpa keraguan. Dalam sekejap, jarak di antara mereka lenyap, dan tinju mungilnya mendarat bertubi-tubi di dada Yonho. Hantaman itu mungkin lemah, namun syarat akan luapan emosi yang bertahun-tahun lamanya terpendam. Air mata tumpah ruah tak terbendung. Dengan suara parau, ia menuntut sebuah jawaban. Bagaimana mungkin kakak kandungnya sendiri tak mampu mengenali wajahnya? Setiap katanya terbalut kekecewaan yang telah menggunung. Yonho tak menangkis. Ia juga tak menghindar. Ia hanya diam mematung, menerima setiap hantaman itu laksana tembok karang yang dihantam badai. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Perlahan, kesadarannya kembali utuh. Memori yang terkubur selama 5 tahun menghantamnya tanpa ampun. Kepingan puzzle masa lalu itu akhirnya menyatu. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dulu, Suryon kecil, bahkan tak lebih tinggi dari pinggangnya. Kini, gadis itu berdiri nyaris sejajar dengannya. Hanya terpaut sedikit dari dagunya. Perubahan yang begitu drastis membuatnya sulit dikenali. Mata Suryon yang memerah, meredup perlahan. Saat ia menyeka air matanya dengan kasar, napasnya masih tersengal. Campuran antara amarah dan kelegaan yang akhirnya meledak bersamaan. Akhirnya, Yonho berhasil menemukan kembali suaranya. Sebuah pertanyaan fundamental meluncur dari bibirnya. Mengapa Suryon mengembara di dunia murim, menggunakan nama yang sama sekali berbeda? Nadanya terdengar tenang, namun menuntut sebuah kejelasan. Suryon pun menjelaskan alasannya tanpa ragu. Semua ini bermula dari kakak sulung mereka, sang pendekar pedang yang namanya menggema di seluruh dataran murim. Kesuksesan Sanhyo justru menjadi beban yang memberatkan. Reputasi keluarga mereka terlalu besar. Jika identitasnya terungkap, setiap gerak-gerik Suryon akan selalu diawasi dan dibanding-bandingkan. Ia hanya ingin menempuh jalannya sendiri, berlatih tanpa tercekik oleh bayang-bayang nama besar keluarganya. Yonho mengangguk perlahan. Ia bisa memahami logika di balik keputusan itu. Meskipun begitu, ia tak bisa menahan rasa gentar saat membayangkan sosok kakaknya yang tegas dan berwibawa itu. Bayangan Sanho saja sudah cukup membuat punggungnya merinding. Tapi Suryon belum selesai bicara. Dengan sigap, tangannya mendaratkan cubitan keras di lengan Yonho. Tatapannya tajam, menuntut jawaban yang telah lama ia nantikan. Di mana saja kau selama ini? Apa yang kau lakukan saat ayah, ibu, dan Kak Sanho mengobrak-abrik seluruh benua untuk mencarimu? Pertanyaan itu menggantung, penuh dengan beban. Yonho hanya merespon dengan senyum tipis. Senyuman yang terlalu santai untuk situasi segenting ini. Ia menjawab dengan sebuah kalimat singkat yang nyaris tak masuk akal. Aku bertemu dengan iblis. Jawaban itu membuat Suryon terdiam membisu. Benaknya seolah tersambar petir mendengar jawaban ambigu itu. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Yonho sudah mengangkat tangan, menghentikan percakapan. Ia memberi isyarat ke arah penginapan terdekat. Ceritanya terlalu panjang untuk dibahas di sini, ucapnya dengan nada ringan, seolah semua yang terjadi hanyalah sebuah kisah yang bisa ditunda. Tak jauh dari sana, San Guanhong dan murid lainnya
hanya bisa terpaku menyaksikan drama itu. Rahang mereka seakan jatuh ke tanah, tak mampu mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Selama ini, Suryon dikenal sebagai sang ratu es yang dingin dan tak tersentuh. Sosoknya selalu terlihat kejam, tanpa sedikit pun ekspresi. Namun kini, di hadapan Yonho, ia berubah menjadi gadis manja yang begitu emosional. Perbedaan 180 derajat itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Dan fakta bahwa ia adalah adik kandung dari Wisanho membuat situasi ini semakin menggemparkan. Nama sang pendekar pengusir iblis bukanlah sekadar julukan. Itu adalah simbol kekuatan dan martabat yang disegani di seluruh murim. Perlahan, pandangan mereka pun beralih pada Yonho. Rasa penasaran yang tadinya samar kini berubah menjadi tatapan penuh selidik. Mereka mulai mengevaluasi kembali sosok pengembara berwajah pemalas yang selalu terlihat mengantuk itu. Mungkinkah di balik penampilannya yang acuh tak acuh itu tersembunyi garis keturunan luar biasa yang sama? Mungkinkah darah sang pendekar legendaris juga mengalir di dalam nadinya? Pertanyaan itu tak terucap, namun terasa begitu kental di udara. Adegan pun berpindah ke dalam penginapan. Rombongan itu kini duduk mengelilingi meja kayu besar yang nyaris melengkung karena penuhnya hidangan. Ketegangan yang tadinya mencekam perlahan mencair, digantikan oleh kehangatan. Meski rasa penasaran masih menggantung di udara, uap mengepul dari ayam panggang yang aromanya menggoda selera. Gunungan pangsit menjulang tinggi, dikelilingi lautan lauk pauk yang membanjiri meja. Jamuan makan sederhana ini menjadi panggung bagi sebuah kisah yang takdirnya belum terungkap. Suron seketika berubah menjadi adik perempuan yang super protektif. Tanpa ampun, ia terus menjejalkan lauk ke piring Yonho, seolah itu adalah misi paling sakral di dunia. Setiap beberapa detik, tangannya kembali bergerak, memastikan piring kakaknya tak pernah terlihat kosong. Omelannya mengalir deras tanpa henti, mendesak Yonho untuk makan lebih banyak lagi. Di matanya, Yonho terlihat mengerikan, seolah tahun-tahun yang hilang telah menggerogoti seluruh berat badannya. Nada bicaranya memang galak, tapi syarat akan kekhawatiran yang mendalam. Akibatnya, pipi Yonho kini menggembung penuh, persis seperti tupai. Mulutnya bekerja tanpa henti, berjuang untuk mengunyah secepat yang ia bisa. Wajahnya menyiratkan penderitaan hening yang menggelikan. Di seberang meja, Sang Guan Hong hanya bisa menatap dalam kebisuan. Ia pun menyimpulkan dalam hati, anggota keluarga Wei memang kumpulan manusia eksentrik yang sulit dipahami. Suasana makan malam yang ramai terus berlanjut, hingga perlahan arah pembicaraan pun mulai bergeser. Topik kini beralih pada bakat luar biasa yang dimiliki keluarga Wei. Sebuah nama yang selalu menjadi legenda di dunia persilatan. Gong Mujin, Master Agung dari Sekte Gunung Wa, duduk dengan penuh wibawa. Tatapan matanya yang setajam elang tak pernah sedetik pun lepas dari Yonho. Ia mengamati pemuda itu dengan amat saksama, dan sebuah kesimpulan penting mulai terbentuk di benaknya. Keluarga Wei telah melahirkan 3 naga dalam satu generasi. Sanho, sang jenius sulung, Yonho sang putra kedua, dan Suron si bungsu yang berbakat. Dengan konstelasi bakat seperti ini, nama keluarga Wei ditakdirkan untuk mengguncang seluruh murim. Kata-katanya terdengar tenang, namun bobotnya terasa begitu berat. Lahir dari pengalamannya yang tak terhingga di dunia persilatan. Namun, Suron justru mendengus sinis. Tanpa ragu, ia merendahkan kakaknya sendiri di hadapan sang Master Agung. Menurutnya, jika Sanho adalah jenius yang lahir seabad sekali, maka Yonho hanyalah seorang pertapa malas yang tak pernah keluar dari kamarnya. Komentar pedas itu meluncur begitu saja, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ia bahkan menyindir bahwa Yonho jauh lebih akrab dengan dinding kamarnya daripada dengan dunia luar. Nadanya terdengar jujur, namun menusuk. Mendengar itu, Gong Mujin memfokuskan seluruh perhatiannya tepat pada Yonho. Ia lantas melontarkan pertanyaan yang langsung menusuk ke jantung persoalan.
Jika kau separah itu, untuk apa datang jauh-jauh ke Luoyang? Yonho terpaksa menelan suapan besarnya dengan susah payah. Setelah meneguk air, ia menjawab dengan nada yang luar biasa santai, seolah pertanyaan barusan hanyalah angin lalu. Ia menjelaskan bahwa gurunya sendirilah yang menendangnya keluar rumah. Karena menurut sang guru, ilmu bela diri takkan pernah berkembang jika hanya dipelajari di balik pintu tertutup. Seni itu harus ditempa melalui pengalaman langsung di dunia yang kejam. Seseorang harus melihat, mendengar, dan merasakan dunia dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan cara itulah pemahaman sejati bisa diraih. Kata-kata itu terucap dengan ringan, namun menyiratkan kedalaman filosofi yang tak terduga. Dan tepat pada saat itu, sesuatu terjadi. Aura ungu yang sangat tipis mulai berpendar samar di sekujur tubuh Yonho. Begitu halusnya, hingga hampir tak ada seorang pun yang menyadarinya. Tapi Gong Mujin bukanlah orang biasa. Matanya seketika menyipit tajam. Merasakan getaran energi yang aneh itu, ia menangkap sebuah makna tersembunyi yang dalam di balik jawaban sederhana Yonho. Tiba-tiba, atmosfer di seluruh ruangan berubah drastis. Udara terasa memberat, seolah ditekan oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Semua percakapan terhenti mendadak. Di tengah meja yang berantakan, Gong Mujin tiba-tiba memejamkan kedua matanya. Ia telah memasuki gerbang pencerahan. Kata-kata Yonho barusan telah menjadi petir yang menyambar benaknya, membuka jalan pemahaman yang baru. Ia akhirnya menyadari hakikat sejati dari seni bela diri, yaitu perjalanan keras dan pengalaman nyata di dunia luar. Bukan sekadar latihan yang aman dan nyaman di balik tembok sekte. Melihat guru mereka memasuki kondisi pencerahan, Sang Guanhong dan para murid Gunung Hua bereaksi dalam sekejap mata. Kursi-kursi berderit serempak saat mereka berdiri. Suasana langsung berubah siaga satu. Dalam sekejap, kilatan dingin dari pedang yang terhunus memenuhi ruangan. Mereka segera membentuk formasi pelindung yang tak tertembus di sekeliling Gong Mujin. Tanpa menyisakan celah sedikit pun, mereka siap menebas siapa saja yang berani mengganggu momen krusial guru mereka. Wajah mereka mengeras penuh keseriusan. Seluruh fokus mereka tercurah pada sang guru. Ketegangan di ruangan itu terasa bagai busur panah yang ditarik hingga batasnya. Dan di tengah situasi yang hampir meledak itu, Yonho tetap duduk dengan tenang. Ia masih asyik mengunyah pangsit di mulutnya. Matanya hanya melirik ke kanan dan ke kiri, dengan ekspresi paling polos. Seolah ia benar-benar tak mengerti kenapa semua orang tiba-tiba menghunus pedang di tengah acara makan malam. Ekspresi bingungnya tampak begitu murni. Sebuah kontras yang janggal di tengah tekanan maha dahsyat ini. Beberapa saat yang menegangkan pun berlalu. Aura pekat yang berpusar di sekeliling Gong Mujin perlahan sirna. Udara kembali terasa ringan. Saat ia membuka mata, sorotnya kini jauh lebih tajam dan dalam. Sebuah kilau pencerahan baru tak bisa lagi ia sembunyikan. Dinding raksasa yang membelenggu kultivasinya akhirnya hancur berkeping-keping. Terobosan itu nyata. Kemajuan yang ia damba selama puluhan tahun akhirnya tiba. Tanpa ragu, Gong Mujin pun bangkit berdiri. Dan yang membuat seluruh muridnya terperangah, ia membungkuk dalam-dalam ke arah Yonho. Sebuah gestur hormat yang tulus, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Ia berterima kasih atas percikan pencerahan yang datang di saat yang tepat. Kata-katanya syarat akan rasa syukur yang mendalam. Ia mengakui, pemuda di hadapannya inilah yang telah membukakan jalan baginya. Sang Guanhong menyaksikan semua itu dengan pikiran yang terguncang hebat. Ia langsung mengerti makna di balik lonjakan kekuatan itu. Setelah terobosan legendaris ini, gurunya mungkin akan segera diakui sebagai pendekar pedang nomor 1 di seluruh dataran tengah. Ketegangan berat yang tadinya menyelimuti ruangan, akhirnya perlahan mulai mencair. Suasana di meja makan kembali normal. Meski sisa-sisa tekanan masih terasa tipis di udara. Di balik ketenangan itu, Suron tampak belum bisa bernapas lega. Ia menatap lurus ke arah Yonho dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan nada berat, ia memperingatkan, jika kakak tertua mereka, Sanho,
sampai tahu keberadaannya. Konsekuensinya tak akan bisa dianggap enteng. Minimal, Yonho akan dihajar sampai babak belur karena berani menghilang selama 5 tahun penuh. Dalam sekejap, imajinasi Yonho melayang liar. Sosok Sanho muncul di benaknya sebagai ancaman absolut, menjulang tinggi dengan mata merah yang menyala-nyala. Tekanan yang ia bayangkan terasa persis seperti aura bos terakhir yang menyesakkan dada. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia benar-benar bisa membayangkan betapa mengerikannya reuni keluarga mereka nanti. Namun, beberapa detik kemudian, ia memaksa dirinya untuk tenang. Dengan nada penuh percaya diri, ia meyakinkan Suron kalau dirinya yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Bahkan, ia sesumbar. Sehebat apapun Sanho, kakaknya itu mustahil bisa melampaui lelaki tua misterius yang telah melatihnya. Dalam benaknya, sang guru adalah entitas bayangan dengan kekuatan yang nyaris tak bisa diukur oleh akal sehat. Yonho menyimpulkan dalam hatinya, seni bela diri yang diwariskan padanya telah melampaui sistem peringkat di era ini. Keyakinannya terdengar santai, namun di baliknya tersimpan fondasi yang kokoh. Ia tidak sedang membual tanpa dasar. Ucapan itu bagai duri yang menusuk harga diri Sang Guanhong. Sebagai seorang pendekar sejati, ia tak bisa membiarkan klaim sebesar itu lewat begitu saja. Wajahnya seketika mengeras, dan tanpa peringatan, ia berdiri dari kursinya. Secara resmi, ia menantang Yonho untuk sebuah bimu. Sebuah duel terhormat. Bukan sekadar adu mulut di meja makan. Ia ingin membuktikan langsung apakah kepalan tangan Yonho benar-benar sekeras omongannya. Namun, sesuai dengan reputasinya yang aneh, Yonho langsung menolak mentah-mentah. Ia mengerutkan wajah sambil mengeluh kalau dirinya terlalu lelah. Ia hanya ingin rebahan dan menikmati tidur siangnya dengan damai. Suron pun sontak bangkit dari kursinya. Ia meminta maaf berulang kali atas sikap kakaknya yang ia sebut pengecut itu. Bahkan tanpa ragu, ia menawarkan diri untuk bertarung menggantikan Yonho. Ia memohon agar semua orang mengabaikan saja kelakuan kakaknya. Menurutnya, Yonho hanyalah pembual besar yang tak punya pengalaman nyata di dunia luar. Ucapannya terdengar kasar, tapi jelas tersirat rasa kesal bercampur cemas. Akan tetapi, Guanhong tak berniat mundur seinci pun. Ia semakin menekan, menuduh Yonho telah meludahi kehormatan suci para praktisi bela diri. Baginya, lari dari sebuah tantangan resmi adalah sebuah penghinaan yang tak termaafkan. Setelah sebelumnya menyombongkan kekuatannya, Guanhong menatap Yonho tajam tanpa berkedip. Ia bertanya langsung, "Apakah kau mengakui dirimu adalah seorang pengecut sejati?" Ruangan itu mendadak senyap, menunggu jawaban. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Yonho melakukan hal yang tak terduga. Ia hanya mengangkat bahu dengan santai. Dengan ekspresi datar, ia mengiyakan pertanyaan itu tanpa secuil pun rasa malu. Logikanya terdengar sederhana, namun menusuk. Menurutnya, menjadi pengecut sama sekali bukan masalah. Karena justru para pengecutlah yang biasanya bisa hidup cukup lama untuk menikmati masa tua mereka. Ia mengatakannya seolah sedang membahas cuaca hari ini. Bahkan, soal kehormatan keluarga, ia tampak sama sekali tidak peduli. Ia berkata, sekalipun namanya menyeret reputasi keluarga ke dalam lumpur, Sanyo yang super kuat itu pasti akan dengan mudah mengangkatnya kembali. Baginya, reputasi bukanlah beban yang perlu ia pikul dengan serius. Mendengar itu, amarah Guanhong meledak tak tertahankan lagi. Wajahnya memerah padam. Napasnya memburu. Ia tak habis pikir, bagaimana bisa keturunan keluarga legendaris bersikap serendah ini. Namun, berbeda dengan muridnya yang terbakar emosi, Gong Mujin justru tersenyum tipis. Tatapannya penuh arti, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Akhirnya, ia pun turun tangan untuk menengahi situasi. Dengan suara lembut namun berwibawa, ia mengingatkan Yonho bahwa seorang seniman bela diri sejati tidak seharusnya membelakangi sebuah tantangan yang tulus. Menghindar dari takdir bukanlah sebuah pilihan.
perkataan itu terdengar final. Sadar tak bisa lari lagi, Yonho menghela napas pasrah. Helaan napas itu terdengar begitu berat dan sangat malas. Perlahan, ia bangkit dari kursinya dengan tatapan sayu. Ia menatap Guan Hong, bergumam. Kalau ia terlalu lelah, jadi duel ini akan berakhir secepatnya. Ucapannya terdengar santai. Namun, atmosfer di sekitar mereka seketika berubah. Mereka pun bergeser ke halaman luar penginapan, sebuah arena yang cukup layak untuk sebuah pertarungan. Para murid sigap membentuk lingkaran, menyiapkan panggung bagi kedua petarung. Keyakinan buta terpancar dari wajah mereka. Senior kebanggaan mereka pasti akan menghajar si pemalas sombong itu. Udara terasa berat, penuh dengan antisipasi dan ketegangan yang memuncak. Guan Hong merendahkan tubuhnya. Kuda-kudanya sempurna, kakinya menancap kokoh, tangannya menggenggam pedang dengan mantap, tatapannya menusuk tajam ke arah Yonho. Dengan suara dingin, ia memberi peringatan, pedangku tidak punya mata dan tak kenal ampun. Itu bukan ancaman kosong. Sebaliknya, Yonho hanya berdiri santai, penuh celah. Lengannya terjuntai lemas, tanpa kuda-kuda, tanpa secuil pun keseriusan. Wajahnya datar, seolah bosan. Ia hanya mengangguk kecil. Majulah kapanpun kau siap. Sikapnya meremehkan, seolah ini hanya gangguan kecil. Teriakan perang Guan Hong pun memecah keheningan. Tubuhnya melesat maju. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan kabur. Niat membunuhnya jelas, mengincar satu tebasan fatal. Tapi, dalam sekejap mata, Yonho menghilang, bukan menghindar atau mundur. Sosoknya lenyap begitu saja dari pandangan. Guan Hong membeku di tengah serangannya. Pupil matanya mengecil, firasat buruk yang dingin merayap di punggungnya. Ia merasakan sebuah tekanan berat tepat di belakangnya. Kehadiran itu begitu dekat. Perbedaan kecepatan mereka sungguh tak masuk akal. Sebelum ia berbalik, Yonho sudah ada di sana, mencondongkan tubuhnya dengan santai, tanpa jurus, tanpa senjata, bahkan tanpa ancang-ancang. Gerakannya yang santai justru membuatnya terasa sangat mengerikan. Sebuah kecepatan absolut. Serangan itu mendarat bahkan sebelum otak Guan Hong sempat memprosesnya. Tiba-tiba, suara mengerikan menggema. Bunyi retakan tulang yang brutal terdengar begitu jelas. Semua orang terpaku di tempat. Wajah Guan Hong berubah, dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Harga dirinya sebagai seorang pendekar hancur lebur dalam sekejap. Pertahanan kebanggaannya runtuh begitu saja. Jeritan kesakitan menggema memekakkan telinga. Para murid hanya bisa melongo tak percaya. Tak ada satupun yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Dan di sana, Yonho berdiri dengan tenang. Ekspresinya masih sama, datar, dan tanpa emosi. Seolah ia baru saja menyelesaikan tugas sepele yang mengganggu. Tatapannya kosong dan malas. Seakan ia hanya menunggu aba-aba untuk kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya.